Assalamualaikum. Kali ini kita masuk ke dalam materi shortest chapters dari bab CPU scheduling. Ini algoritma yang kita akan pelajari setelah kita mempelajari algoritma first come first serve. Pada shortest chapters algoritma ini ada dua macam, yaitu non-preemptive dan preemptive. Seperti apa algoritmanya? Mari kita pelajari berikut ini. Berbeda dengan first come first serve, maka pada algoritma shortest job first, ini yang akan dieksekusi terlebih dahulu pada CPU adalah yang memiliki proses yang memiliki CPU burst time lebih kecil. Itu akan dieksekusi terlebih dahulu. Jadi, kalau ada beberapa proses yang sudah berada pada ready state, akan dipilih oleh scheduler berdasarkan CPU burst terkecil. Nah, pada shortest job first ini, job di sini maksudnya adalah proses ya, proses yang sudah ready untuk dipilih dan dieksekusi di dalam CPU. Akan ada dua macam, yaitu preemptive dan non-preemptive seperti disebutkan sebelumnya. Kita akan memulai dari yang non-preemptive dulu, atau biasa disebut shortest job first atau hanya SJF scheduling. Sedangkan untuk yang preemptive ini lebih sering disebut dengan SRTF atau shortest remaining time first. Jadi yang memiliki waktu sisa burst time-nya itu terkecil, itu yang akan dipilih untuk dilakukan eksekusi di dalam CPU. Untuk non-preemptive-nya dan preemptive-nya sudah kita pelajari pada awal konsep tentang CPU scheduling. Ya, kalau proses yang mengalami preemptive itu bagaimana dan proses yang non-preemptive itu bagaimana, kita sudah pelajari di konsep tentang CPU scheduling. Nah, di sini proses dengan CPU burst time lebih kecil akan dieksekusi lebih dahulu, kemudian dilihat dari hasilnya, maka SJF ini nanti akan memberikan hasil scheduling yang optimal. Artinya lebih baik dari algoritma sebelumnya, yaitu FCFS. Kita akan lihat kenapa algoritma ini disebut optimal. Kita akan mulai dari macamnya, yaitu non-preemptive. Baik, di sini diberikan contoh tentang algoritma SJF yang non-preemptive terlebih dahulu. Bagaimana pelaksanaan algoritmanya? Yang pertama, jalankan proses dengan burst time terkecil sampai masuk state waiting, kemudian pilih dan jalankan proses dengan burst time terkecil berikutnya. Jadi dilihat ya, kita lihat proses yang ada, mana burst time yang memiliki burst time terkecil. Nah, itulah yang akan dipilih untuk masuk ke dalam CPU untuk dieksekusi. Dan pemilihan berikutnya seperti itu, akan dipilih proses yang memiliki burst time terkecil. Karena ini non-preemptive, maka dia prosesnya harus menunggu sampai burst time atau CPU time-nya selesai. Ini diibaratkan atau diumpamakan burst time-nya di sini, di CPU time-nya itu tidak mengalami I/O time, ya, tidak mengalami kebutuhan akan device I/O sehingga penuh. Dia membutuhkan burst time CPU-nya adalah
yang ditulis di dalam contoh soal. Oke, baik. Di sini ada proses P1, P2, P3, dan P4 yang masing-masing memiliki burst time berbeda. Dianggap kalau tidak ada penjelasan tentang waktu kedatangannya atau arrival time-nya, maka proses-proses ini sudah ada pada saat null time di ready state. Proses P1 membutuhkan burst time 6, lalu proses P2 burst time 8, P3 membutuhkan burst time 7 milisecond, kemudian proses P4 membutuhkan waktu burst time-nya 3 milisecond. Yang harus dilakukan pertama kali ketika menjalankan algoritma SJF adalah seperti biasa kita buat Gantt chart-nya terlebih dahulu. Baik, kita bandingkan dulu ya. Algoritmanya harus memilih burst time terkecil sampai dia masuk waiting state atau dia terminate ya. Kita anggap selesai. Lalu kita lihat dari P1, P2, P3, dan P4 mana yang memiliki burst time paling kecil, ya, yang terkecil. Kita lihat di sini yang memiliki burst time terkecil adalah P4. Oke, maka P4 akan kita proses terlebih dahulu. Pada saat null time, di sini P1 sampai P4 sudah ada di ready state, maka P4 lah yang mendapatkan jatah CPU terlebih dahulu, sehingga P4 kita masukkan ke dalam Gantt chart-nya. P4 burst time-nya 3 milisecond. Karena ini sekali lagi non-preemptive, maka dia tidak terkena context switch dengan proses yang lainnya, atau tidak terkena preemptive, ya, tidak terkena pertukaran proses dengan proses yang lain, sehingga dia selesai pada milisecond ketiga. Di sini waktu ketiga, ya, proses P4 sudah selesai burst time-nya. Oke, lalu kita bandingkan kembali sisanya proses P1, P2, dan P3, ya, semuanya sudah ada di dalam ready state, dibandingkan burst time-nya, maka untuk proses selanjutnya yang mendapatkan CPU adalah yang memiliki burst time terkecil. Di sini berarti adalah P1. P1 masuk ke dalam CPU untuk diproses selanjutnya setelah P4. P1 tidak mengalami preemptive atau tidak ada terjadi context switch dengan proses yang lain, maka karena ini non preemptive ya, maka dia selesai sampai burst time-nya habis ya, yaitu dia membutuhkan waktu CPU time-nya adalah 6 milisecond, sehingga ketika dia mulai di 3, maka dia akan selesai di 9. Oke. P1 selesai menggunakan CPU. Lalu tersisa P2 dan P3. Proses P2 dan P3 kita bandingkan keduanya, yang memiliki burst time terkecil berikutnya adalah P3. Dia memiliki 7, sedangkan P2 memiliki burst time-nya 8. Maka yang akan diproses oleh CPU selanjutnya adalah P3. P3 masuk ke dalam CPU. Dia membutuhkan 7 milisecond untuk CPU time-nya atau burst time-nya. Maka ketika dia dimulai dari 9, dia akan selesai di 16. Pada saat 16, ya, pada saat milisecond ke-16, P3 selesai, membutuhkan CPU-nya, maaf ya ini ya. Oke, saya hapus dulu. Sehingga yang tersisa adalah oke. Sehingga yang tersisa adalah P2 ya. P2. Oke.
P3 selesai ya, ini P3 sudah selesai. Lalu masuk P2. P2 membutuhkan 8 burst time sehingga ketika dia dimulai di 16, dia akan selesai di 24. Oke, P2 juga selesai. Semua proses sudah diproses di dalam CPU dengan burst time masing-masing. Dari sini kita bisa menghitung average dari seluruh proses dan waiting time masing-masing proses. Oke, kita dapati ya. Kita dapati di sini average waiting time untuk T1 atau P1 ya, average-nya. T1 berarti punyanya P1 ya, ini. Waiting time P1. Ini P2, P3 dan P4. P1 waiting time-nya 3. Dari mana 3? Waiting time-nya itu adalah seperti kita bahas kemarin, waiting time itu didapat dari turnaround time dikurangi burst time, atau kalau di sini kita tidak mencari turnaround time-nya, kita bisa dengan start time. Start time ini disebut juga dengan respon time. Jadi respon awal pertama kali si proses dieksekusi. Dikurangi arrival time. Di sini pada contoh ini arrival time-nya semua kita anggap adalah 0. Oke. Jadi P1 ya, waktu tunggu P1 adalah start time-nya atau respon time-nya. P1 kita lihat di sini 3. Dikurangi arrival time-nya adalah 0. Maka waiting time P1 adalah 3 milisecond. Kemudian waiting time-nya P2 adalah start time-nya. Lihat P2 terakhir dieksekusi, maka dia start time-nya 16. Ya, dikurangi arrival time-nya 0, maka dia waiting time-nya adalah 16 milisecond. Selanjutnya, waktu tunggu P3 ini dimulai start time-nya adalah 9, arrival time-nya 0, maka dia 9 milisecond. Kemudian P4, start time-nya dia di 0 karena dia terkecil, kemudian arrival time-nya 0, sehingga waktu tunggunya dia 0. Dia langsung diproses. Sehingga average-nya untuk keseluruhan adalah 3 ditambah 16 tambah 9 tambah 0 dibagi 4 sejumlah prosesnya, maka ada 7 milisecond waktu rata-rata tunggu daripada proses yang sudah ada. Oke, ini dia decrease ya, artinya waktu tunggunya itu menurun, dan itu yang kita harapkan kalau untuk waiting time pada sebuah kriteria algoritma itu dikatakan baik, maka waiting time-nya dia kecil. Di sini waiting time-nya kita dapati pada SJF dia cenderung lebih kecil karena dia mengutamakan burst time proses terkecil yang dieksekusi. Oke, kita lihat selanjutnya. Ya, untuk preemptif ya. Contoh pada preemptif. Ya.
Oke, tadi di algoritma non-preemptive. Sekarang preemptive seperti apa? Preemptive sering disebut sebagai short time remaining first. Jadi algoritma ini memilih proses yang memiliki burst time terkecil, lalu dia selalu akan membandingkan dengan proses yang masuk selanjutnya, ya. Apakah lebih kecil yang datang, yang baru prosesnya, atau dia tetap lebih kecil sebelumnya. Jadi dia selalu dibandingkan. Yang pertama, algoritmanya jalankan proses dengan burst time terkecil. Kemudian, tanpa menunggu state berubah waiting, ya dia selalu cek burst time dari proses yang baru masuk atau proses yang new. Jika proses yang baru sisa burst time lebih kecil, ya burst time-nya dari sisa burst time proses yang sekarang sedang dieksekusi, maka eksekusinya akan pindah ke proses yang baru atau terkena preemptive. Ya, context switch. Jadi dibandingkan ke proses yang baru datang atau proses yang baru masuk, apakah sisa proses yang sedang dieksekusi itu lebih kecil? Kalau lebih kecil maka dia tetap dieksekusi. Kalau ternyata lebih besar maka yang dieksekusi akan pindah kepada proses yang baru. Nah, diberikan contoh di sini. Ya, di sini ada arrival time-nya. Ya, proses P1 sampai P4 memiliki burst time masing-masing. P1 pada arrival ke 0 time, burst time-nya 8, P2 arrival time ke 1, burst time 4, P3 arrival time 2, burst time-nya 9, P4 arrival time-nya 3, burst time-nya 5. Maka apa yang pertama kali kita buat? Gantt chart-nya terlebih dahulu. Oke. Apa yang harus kita lakukan pada preemptive SJF? Yang pertama, jalankan proses dengan burst time terkecil. Kita cek di sini. Pada arrival time 0. Ya, pada arrival time 0. Proses mana yang sudah ada di ready state pada waktu 0 time? Pada waktu 0 time, yang ada di ready state adalah P1. Ya, 0 time. P1. Belum ada P2, belum ada P3, belum ada P4. Maka CPU dan schedulernya, scheduler akan memilih P1 untuk diproses terlebih dahulu. Masuk P1 ke dalam CPU untuk diproses. Masuk ke dalam milisecond ke-1. Waktu ke-1 sudah berlalu 1. Oke. Pada saat di milisecond ke-1, ya, proses P1 sedang berada di dalam CPU. Oke. Lalu datang P2. Oke. P2 tiba, lalu dia memiliki burst time 4. P1 juga sedang dieksekusi, dia memiliki sisa burst time yang harus dieksekusi adalah 8 dikurangi 1. Karena sudah diproses selama 1 milisecond burst time-nya. Sehingga sisanya adalah 7. Makanya ini disebut remaining, sisanya. Ya. Sisanya ini dibandingkan dengan yang baru masuk. Maka apakah burst time P1 lebih kecil daripada P4 yang baru?
Atau terbalik, P4 lebih kecil daripada P1, boleh. Ya. Mana-mana yang lebih kecil dari ini, maka dia dieksekusi. Maka P4 lebih kecil. Oke. Sehingga P1 harus keluar ke ready state lagi, ya, untuk menunggu antrian selanjutnya, sehingga yang diproses di sini berganti menjadi, P2 ya. P2 4 ya, ini P2 maksudnya, P2. P2 bersamnya 4, gitu maksudnya. Oke. P1 kan 7 ya, P2 4, gitu. P2 itu 4, P1 7. Maka yang lebih kecil adalah P2 yang memiliki burst time 4. Maka yang masuk ke CPU selanjutnya adalah P2. P1 dia kembali ke ready state. P2 dieksekusi. Oke. P2 dieksekusi, di sini ada waktu kedua, ketiga, keempat ya. Kita lihat pada saat kedua ya, milisecond kedua, datang P3 lalu memiliki burst time 9. Maka P3 ini akan dibandingkan. Apakah yang baru P3 ya lebih kecil dari P2 yang sedang dieksekusi, atau apakah P2 lebih kecil dari P3? Maka P2 ya. P2 lebih kecil karena P3 9, P2 sisanya adalah 3 ya pada saat di milisecond kedua. Karena dia butuh 4 dikurang 1, 3. Sehingga dia terus dieksekusi. Oke. Pada saat ketiga, ya milisecond ketiga, datang P4. Ini P4. Ya. Lalu bandingkan apakah P4 lebih kecil dari P2? P4-nya berapa? 5 di sini ya. P4-nya 5. Apakah 5 lebih kecil daripada P2-nya sudah dieksekusi 3? Maka sisanya adalah 1. Ya, sehingga P2 tetap dieksekusi. Ya, P2 tetap dieksekusi. Prosesnya yang datang berikutnya tidak ada lagi, maka P2 selesai karena dia paling kecil, selesai dieksekusi sampai pada milisecond kelima karena dia butuh waktu 4 milisecond. Ya, berarti P2 selesai. P1 belum selesai karena tadi masih ada 7 burst time yang harus diselesaikan di CPU. Baik, sekarang lihat antriannya berubah ya. P1 sekarang burst time-nya 7. P2 sudah tidak ada dalam antrian. P3 burst time-nya 9. Lalu P4 burst time-nya 5. CPU akan memilih proses selanjutnya berdasarkan burst time terkecil. Dari P1, P3, dan P4 yang memiliki burst time terkecil adalah P4. Ya. 5, 7, dan 9, maka yang terkecil adalah 5. Maka masuklah P4. Ya, P4 dia 5. Ya, 5 selalu dibandingkan ya. Selalu dibandingkan, dia 5 tetap terkecil ya ketika dijalankan. Dia tetap lebih kecil dari 7, lebih kecil dari 9, maka dia selesai di 10. KP4 10.
P4 selesai. Oke, selanjutnya di antrian ada P1 dan P3. P1 7, P3 9. Maka yang dieksekusi selanjutnya adalah P1 karena dia memiliki burst time terkecil. Tidak ada proses yang datang selanjutnya, maka dia tidak dibandingkan. Dia selesai di 17. Baru kemudian dia selesai masuk P3. P3 butuh 9, maka dia selesai di 26. Dia selesai. Baik, setelah selesai semuanya, kita akan hitung average time-nya. Oke. Oke, bagaimana tadi? Start time dikurangi arrival time. Oke, kita dapati proses P1 waiting time-nya ini adalah 10 dikurang 1. Kenapa? Karena P1 sudah diproses 1 kali sebelum kemudian dia dieksekusi berikutnya. Jadi start time-nya P1. Start time-nya dia dilihat yang terakhir ya. Dia 10. Oke. Kemudian dia sudah diproses ini di sini. Sebanyak 1 milisecond. Lalu dikurangi arrival time-nya. Arrival time-nya adalah 0. Sehingga dia memiliki nilai 10 untuk waiting time-nya. Waiting time kedua, proses P2, ini dia start time-nya adalah 1. Arrival time-nya 1. Sehingga dia 0. Waiting time P3, ini adalah dia dimulai eksekusi pada milisecond ke-17. Lalu dia tidak ada proses sebelumnya yang sudah dieksekusi. Dikurangi arrival time-nya, yaitu arrival time-nya P3 adalah 2. Oke, maka dia 15. Dan selanjutnya adalah waiting time. Proses keempat, proses keempat dimulai pada 5. Dan arrival time-nya adalah 3. Oke, dia waiting time-nya 2. Average-nya waiting time-nya adalah 10 ditambah 0 ditambah 15 ditambah 2 dibagi 4. Sama dengan 26 dibagi 4. Ini adalah 6,5 milisecond. Maaf, ini 9 ya. 9. Ya, 26 dibagi 4. Baik, itu preemptif ya, sehingga dia selalu dibandingkan oleh sisa yang baru masuk. Sisa burst time-nya dia dibandingkan dengan proses yang baru masuk. Oke. Nah, apa yang menjadi masalah pada SJF scheduling? Maka pada SJF scheduling ini kesulitannya adalah untuk mengetahui besaran berselanjutnya itu tidak ada caranya untuk mengetahuinya. Ya, jadi nilai berselanjutnya itu tidak bisa dicari nilai pastinya. Atau bagaimana cara mengetahui jumlah burst time pada proses selanjutnya itu tidak
Ada caranya. Ya, jadi diperlukan estimasi nilai BERS. Gitu untuk algoritma SJF. Dia menggunakan estimasi, ya. Nah, sekarang latihan untuk kalian kerjakan ini, ya. Khusus untuk mahasiswa Ibu, ya. Kerjakan latihan ini. Pertimbangkan tabel waktu kedatangan berikut, jadi sudah diberikan arrival time-nya, ya, dan burst time-nya. Waktu kedatangan berikut dan waktu burst untuk 3 proses ini. P0, P1, dan P2. Menggunakan algoritma pekerjaan preemptif terpendek, artinya SJF. Kalau disebut preemptif, maka kerjakan dengan algoritma SJF atau RTF. Kalau disebut preemptif, maka kerjakan menggunakan SRTF. Dia harus terkena preemptif. Kalau dia lebih besar burst time-nya daripada waktu selanjutnya proses yang akan dieksekusi. Oke. Yang ditanya berapa waktu tunggu rata-rata. Jadi average waiting time, ya. Average waiting time ketiga proses tersebut. Ya, seperti sudah dicontohkan. Sehingga untuk latihan ini, latihan 1 gunakan algoritma SRTF. Ini latihan 1. Ya, kemudian latihan 2 diberikan juga tabel proses, arrival time, dan burst time. Ini jelas disebut waktu sisa terpendek, SRTF. Kalau tadi kalimatnya adalah algoritma penjadwalan pertama pekerjaan, jadi short time first, tapi preemptif. Kalau disebut non-preemptif, berarti SJF. Karena ini disebut preemptif, maka gunakan yang preemptif. Demikian juga ini. Disebut dengan jelas SRTF, sisa terpendek. Ya, jadi ditimbangkan waktu kedatangan dan waktu eksekusinya. Yang ditanya adalah waktu tunggu untuk proses P2. Jadi tidak selalu ditanya average, ya. Ditanya hanya waktu tunggu untuk proses P2. Oke, berdasarkan contoh tadi, silahkan dikerjakan latihannya, kemudian untuk mahasiswa Ibu akan disubmit di link tugas di e-learning.